Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Palestina terkini kembali hadir di hadapan Anda edisi Kamis 1 Oktober 2020 yang akan menghadirkan berita terhangat, terpercaya dan teraktual bersama saya Amirullah Afif. Kabar pertama datang dari Al-Quds. Otoritas penjajah Israel masih menutup akses di Al-Quds dengan dalih penyebaran virus corona. Sudah 7 hari ini jamaah sholat dicegah untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Namun mereka membolehkan pemukim ilegal Yahudi untuk memasuki Masjid Al-Aqsa. Berikut berita selengkapnya. Dilansir dari laman situs al-ahrar.ps, Rabu 30 September 2020, sudah 7 hari berturut-turut otoritas penjajah Israel memberlakukan penutupan di Al-Quds dan mencegah jamaah yang akan menuju Masjid Al-Aqsa. Namun demikian, mereka membuka akses seluas-luasnya kepada pemukim ilegal Yahudi untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Saksi mata mengatakan, tentara penjajah Israel membuat penghalang-penghalang dari besi di setiap pos-pos pemeriksaan. Mereka juga melarang warga di Al-Quds untuk melakukan aktivitas. Selain itu, mereka juga menutup pintu masuk ke kota tua, serta melarang warga yang menuju ke Masjid Al-Aqsa serta gereja Al-Qiyamah. Di saat yang sama, otoritas penjajah Israel juga meningkatkan aktivitas penangkapan dan pembongkaran bangunan-bangunan milik warga Palestina. Diberitakan sebelumnya, sejak hari Kamis lalu, otoritas penjajah Israel memberlakukan pembatasan pergerakan untuk yang kedua kalinya selama masa pandemi. Sekolah-sekolah, universitas, dan tempat-tempat umum ditutup dengan alasan membatasi penyebaran virus corona. Namun demikian, mereka membolehkan para pemukim ilegal Yahudi untuk melakukan penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Beranjak ke kabar selanjutnya, perbatasan Rafah kembali ditutup setelah dibuka selama 3 hari. Pada hari ketiga, tercatat 1.041 orang meninggalkan jalur Gaza. Seluruh aktivitas di perbatasan Rafah telah melalui prosedur kesehatan yang ketat. Dilansir dari laman situs algot.com, Rabu 30 September 2020, perbatasan Rafah kembali ditutup oleh otoritas Mesir setelah dibuka selama 3 hari dari Ahad hingga Selasa. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional di jalur Gaza menunjukkan bahwa pada hari Selasa tercatat 1.041 orang telah meninggalkan jalur Gaza dan 1.700 orang kembali masuk ke jalur Gaza, sementara otoritas Mesir mendeportasi 72 orang. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Nasional di jalur Gaza, Brigjen Fuad Abu Bithan, mengatakan bahwa aktivitas di perbatasan Rafah telah sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia juga menambahkan bahwa pembukaan pembatasan ini merupakan kali pertama setelah keadaan darurat corona diumumkan di jalur Gaza pada 24 Agustus lalu. Fuad mengatakan, setiap orang yang keluar maupun masuk melalui perbatasan Rafah telah melewati pemeriksaan corona terlebih dahulu, sehingga dapat dipastikan mereka terbebas dari infeksi virus corona. Kabar berikutnya, pengungsi Palestina di Suriah alami kehidupan yang sulit. Data menunjukkan bahwa kemiskinan meningkat tajam. Hal ini disebabkan oleh krisis ekonomi yang dialami oleh Suriah dan tingginya angka pengangguran. Dilansir dari laman situs safa.ps, Rabu 30 September, kelompok kerja orang-orang Palestina di Suriah mengatakan pengungsi Palestina di Suriah hidup dalam kondisi kehidupan yang sangat buruk. Asosiasi tersebut melansir, kondisi kemiskinan di antara para pengungsi kini berada di tingkat terburuk, kondisi yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Krisis ekonomi telah memperburuk kehidupan mereka karena tidak dapat memenuhi kebutuhan primer, seperti kehilangan mata pencaharian, menurunnya tingkat pendapatan, meningkatnya kebutuhan terhadap barang pokok, sehingga semakin buruk dengan turunnya nilai mata uang Suriah dan turunnya kemampuan daya beli mereka dikarenakan dampak merebaknya virus corona. Ditambah lagi dengan kosongnya stok obat-obatan di pasar-pasar yang menjual barang-barang kebutuhan dasar. Pengungsi Palestina yang terusir dari kamp-kamp pengungsian Palestina di Suriah juga menderita berbagai krisis ekonomi. Yang paling mengemuka adalah tingginya harga sewa rumah di daerah-daerah yang tempat mereka mengungsi dengan kisaran harga antara 100.000 dan hingga 250.000 lira Suriah. Krisis tersebut terjadi karena hancurnya nilai lira Suriah secara signifikan terhadap dolar dan meningkatnya angka pengangguran. Kelompok kerja ini menjelaskan sebagian besar pengungsi telah kehilangan pekerjaan mereka akibat perang. Mereka menempati distrik Al-Zahirah, distrik Al-Maidan, kota Qudsaya, dan kamp pengungsian Khan Dunom. Kabar tadi menjadi kabar terakhir dalam acara Kabar Palestina Terkini. Saya Amirullah Afif, mewakili kru KNRP TV yang bertugas,
Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.